Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wat-tasi'atu ya. At-tasi'atu. Halaman 7. Dengar enggak? Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'atu fawaidun nikahi khamsatun. At-tasi'atu utawi yang ke-9 iku fawaidun nikahi utawi pira-pira faidahnya nikah iku khamsatun ada 5. Di sini Imam Mbak Hashim hanya menuturkan 5 faedah sisi lain dari kenapa kok menikah itu, faedah, manfaat. Jadi bukan tujuan, bukan niat juga. Rupanya kelima tersebut, rupanya al-waladu anak. Dengan nikah diharapkan atau faedahnya, manfaatnya akan mendapatkan anak. Wakasru syahwatil farji, dan mengatasi atau memecah atau bukan menghilangkan, menahan syahwat farji sebagai solusi syahwat farji. Jadi dengan nikah itu solusinya terpecahkan. Wa tadbiru umuril manzili, dan mengatur masalah-masalah atau urusan-urusan rumah tangga. Nah, mestinya kalau orang menikah ya harus ada tadbir, harus ada pengaturan. Kalau nggak diatur ya berantakan. Ya nggak hanya rumah tangga, apapun juga kalau sudah menjadi kesatuan terdiri dari beberapa orang, minimal 2 orang, pasti harus ada pengaturan atau ada tadbir. Bahkan 1 orang pun juga ya harus ada tadbir. Jadi kita seorang juga harus ada tadbir, bagaimana cara mengatur pola makan, pola tidur, dan yang lainnya. Itu tadbir. Apalagi dengan orang yang di luar atau sesuatu yang di luar tubuh kita, orang lain atau istri atau teman-teman, itu juga ada tadbir. Nah, sini khususnya adalah tadbir umuril manzil, mengatur urusan-urusan rumah tangga. Siapa yang bagian masak, siapa yang bagian ngepel, siapa yang bagian ngurus anak, siapa yang jam segini ngurusin, nyuapin anak atau ngurusin anak, itu kan tadbir. Jadi diatur sedemikian rupa, ya nggak masalah, harus saling mengalah, nggak masalah. Wa kasratul ashirati, dan memperbanyak keluarga. Iya. Keturunan ini, keturunan mbah siapa, kan akhirnya banyak. Dengan menikah akhirnya bisa memberikan keturunan atau anggota keluarga yang banyak. Dan yang terakhir adalah wa mujahadatun nafsi, dan memerangi nafsu bil qiyami, dengan melakukan atau dengan bergerak ala wadhaifil ahli, atas wadhifah itu ya aktivitasnya istri, ya aktivitasnya keluarga, pasangan. Ahli itu pasangan, istri atau suami. Wal iyali, dan keluarga. Wasobri, dan juga sabar, alaiha, ing atase wadhaif. Ini peperangan nafsu. Jadi ya memang bener sih, namanya secara fikih perempuan ya nggak berkewajiban memasak, nggak kewajiban mengurus anak,
nggak punya kewajiban untuk mengurus rumah, nyuci baju, itu semuanya adalah kewajiban suami. Bener. Cuman ketika nanti pengaturan tersebut, semisal suaminya nggak mampu mengurus semuanya dan juga nggak mampu menyewa atau memperkerjakan asisten rumah tangga, terus bagaimana? Nah, akhirnya ya harus ada saling mengalah dan saling mengekang keinginan masing-masing. Suami juga nggak harus menuntut ini itu karena sadar dirinya tidak bisa melakukan kewajiban. Istri pun juga tidak hanya menuntut haknya, tapi juga ada rasa sayang, ada rasa cinta kepada suami. Kasihan masa suami semua yang ngerjain gitu. Nah, di situ mujahadatan nafsinya di situ. Dan juga sabar. Nah, kesabarannya ini yang kadang kalau orang sudah merasa pintar nanti, wah ini kan bukan kewajiban saya, ini kewajiban kamu. Nah, nanti semacam itu. Nah, kesabarannya itu diuji di situ. Itu adalah manfaat dari nikah. Jadi ada latihan menahan diri, menahan nafsu, ada latihan untuk sabar juga, menghasilkan anak, keturunan, dan ya membuat keluarga atau garis keturunan yang besar, memperbanyak anggota keluarga, dan mengurus rumah tangga. Kalau kasratut syahwat itu ya memang kalau bisa nggak puasa silakan. Kalau saya syahwat tapi bisa diatasi dengan puasa, Pak, silakan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya menikah. Sekarang wa'afatun nikahi, selain manfaat pasti ada sisi buruknya. Jadi ya segala hal itu memiliki nilai baik, nilai buruk. Apapun itu, sisi buruknya adalah salasun 3. Afatun nikah, bahayanya nikah itu 3. Kok bisa nikah ada bahayanya? Bisa. Al-ula yang pertama adalah al-'azzu an thalabil halal. Nah, ini yang terjadi ya di kalangan-kalangan jet set, kalangan-kalangan yang dengan kehidupan mewah, yang selalu dituntut dengan penampilan. Ini akhirnya al-'azzu, lemah, tidak mampu an thalabil halali, dari mencari nafkah atau harta yang halal. Karena kebutuhan yang mendesak, bukan kebutuhan primer sih sebenarnya, gaya hidup yang mendesak, akhirnya ya mau nggak mau bagaimana mengupayakan dana, mengupayakan biaya untuk ambisi-ambisi atau gaya-gaya hidup semacam itu. Ternyata dari kerjaan halalnya nggak mencukupi, ya akhirnya dengan cara lain yang nggak halal. Itu karena memang ya mindsetnya semacam itu, akhirnya nggak mampu menghasilkan thalabil halal. Nah, itu kan bisa menimpa siapa saja sebenarnya, nggak menikah pun juga bisa. Cuman kalau nggak menikah itu kan ambisi-ambisi gaya hidup itu hanya satu orang, hanya diri sendiri. Tapi kalau ketika menikah ada anaknya, gaya hidupnya wah, ada istrinya yang glamor, wah, semuanya harus dituruti, harus dituruti. Jadi lebih besar lagi. Fa inna zalika, maka sesungguhnya thalabil halal iku la yatayassaro, tidak mudah apa zalik li aktsarin nasi, bagi mayoritas orang. Bagi mayoritas orang. Siaman, apalagi fi hadza zaman, pada zaman ini. Jadi pada zaman ya kemerdekaan saja mungkin Mbah Hasyim sudah mewanti-wanti. Sudah ada gejolak-gejolak semacam itu. Fi hadza zaman asy-syu'bi, yang susah, yang sangat sulit, allazi aktsaru muamalati ahlihi, yang mana utawi mayoritas muamalah aktivitas perekonomian dari ahli zamannya itu, ahli zaman ini, penduduk ahli zaman ini sekarang, orang-orang sekarang, muamalahnya, aktivitas ekonominya iku khorijatun, keluar an qanuni syar'i, dari aturan-aturan agama. Kalau memang ketat-ketat banget itu banyak yang keluar. Misalnya simpan uang, simpan pinjam atau apa yang lainnya, terus akhirnya mengandung tentang masalah
kerugian. Muamalah jual beli, terus rohen, gadaian, simpan pinjam, dan yang lainnya, itu aturan syarak itu sebenarnya gampang, simple. Satu, ya ada rukun-rukunnya semuanya. Yang kedua adalah ikhlas, ridon birido, saling sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Dua, tidak ada unsur merugikan salah satu pihak. Itu kalau memang seharusnya sudah selesai, itu ya apapun muamalahnya itu ya nggak masalah, jalan. Cuman pasti sekarang itu simpan pinjam pasti ada yang merugikan, ada yang dirugikan. Kita bunganya banyak, itu kan rugi. Pinjam bunganya banyak, atau jual beli barangnya itu ditipu dengan barang yang kualitasnya nggak baik, itu kan rugi. Atau dijual tanahnya karena terpaksa, itu kan nggak ridho akhirnya. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai dari muamalah itu yang penting adalah ridon birido, terus nggak ada yang merasa dirugikan, nggak ada dirugikan. Itu nilai spirit muamalah itu semacam itu. Kami aturannya nanti ada lagi, rukun-rukunnya apa, bagaimana syaratnya beda lagi. Nah, itu spiritnya adalah itu. Ma'adirabil ma'asyi dan ma'adirabil ma'asyi beserta goncangnya ma'isyah, kehidupan. Wa fasadi ahwalihi, dan rusaknya kondisi ahli zaman. Zaman wa fasadi ahwalihi, dan rusaknya kondisi zaman. Jadi memang Mbah Hashim sudah mewanti-wanti, pada zaman Mbah Hashim saja sudah begini. Muamalah banyak yang nggak benar, terus orang-orangnya juga sulit sekali mencari penghidupan. Jadi mewanti-wanti. Oleh karenanya itu akan menjadi susah ketika orang menikah menanggung biaya hidup anak istrinya. Ketika nggak menikah saja itu susah, apalagi dengan menikah. Itu bagi orang yang tidak bisa dan tidak yakin. Beda lagi orang yang mampu, punya jaminan, saya sudah punya usaha yang halal, silakan, bagus, hebat. Atau yakin, yang penting yakin, udah nikah aja, masalah rezeki gampang, silakan. Tapi ingat, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang nggak halal, yang menjadi bahayanya. Fayakunu, maka ada apa nikah iku sababan, menjadi sebab lidukhuli, maring masuk atau baginya masuk, fiha ing dalem zalik atau al-azzu fi tolabil halal, fiha ing dalem, ya ing dalem apa enaknya, wah ing dalem muamalah ahlihi kharijatun, bisa akhirnya menjadi nikah menjadi penyebab pintu masuk untuk melakukan hal-hal yang enggak sesuai dengan syariat. Wal it'ami, dan adzu'an mat'an tolabil halal, wal it'ami, dan wal it'ami mana enaknya, wal it'ami lidukhuli fiha, wal it'ami, dan memberikan makan minal harami, dari hal-hal yang haram. Maka fafihi wa fihi, dan iku dalam nikah, pernikahan semacam itu yang akhirnya mengakibatkan seorang suami mencari nafkah dengan yang tidak halal, fafihi halakuhu, utawi kerusakannya wong, atau kerusakan seorang suami atau seorang yang menikah tersebut. Wahalaku ahli, dan juga kerusakan keluarganya wong, atau keluarganya orang, ya anaknya, ya suaminya, anaknya, istrinya, yang dikasih makan makanan yang enggak halal, bisa. Oleh karenanya wal muta'azibu, utawi menjomblo, membujang, tidak menikah, muta'azib iku fi sa'atin, terbebas min dzalika an dzalika, dari ad-dukhul fiha. Makanya orang yang membujang itu risikonya relatif lebih rendah.
risikonya relatif lebih rendah. Enggak bukan berarti orang yang membujang itu enggak ada risikonya, tapi relatif lebih rendah. Ada. Karena kan banyak tuh al-uzb kitab yang menerangkan tentang ulama-ulama yang enggak menikah ada. Ya, kayak Imam An-Nawawi kan, Damaskus bukan Imam Nawawi Banten. Itu enggak menikah. Jadi banyak ulama-ulama yang memilih enggak menikah karena dengan alasan tertentu. Wal mutazawwiju, dan orang yang menikah iku yadkhulu, masuk sapa mutazawwij bisa babihi kelawan sebab menikah mada khilasuid ing tempat masuknya keburukan. Akhirnya ketika orang menikah, maka orang itu akan masuk ke pintu-pintu keburukan. Fayattabi'u hawa zaujatihi, akhirnya dia mengikuti, fayattabi'u maka mengikuti sapa si mutazawwij hawa zaujatihi ing keinginan istrinya atau keinginan pasangannya mutazawwij. Kalau mutazawwijnya perempuan berarti ya mengingini keinginan suaminya. Kalau mutazawwijnya seorang suami, ya akan mengikuti keinginan istrinya atau anak-anaknya. Wa yabi'u, dan menjual sapa si mutazawwij akhiratahu ing akhiratnya, dia gadaikan, dia jual akhiratnya bidunyahu dengan dunianya. Mutazawwij itu udah gampang, puasa mah gampang, nanti yang penting sekarang enak-enak dulu. Nah itu afatnya. Jadi berawal dari tidak mampu untuk menghasilkan atau mendapatkan uang nafkah dengan halal, akhirnya sampai ke situ, sampai dia menjual akhiratnya dengan dunianya. Asaniyatu, afat bahaya yang kedua dari menikah adalah iku al-qusuru wat tafritu anil qiyami bihaqil ahli wal iyal. Iku al-qusuru, ya apa ya, abai tak acuh abai. Wat tafritu, dan sembrono anil qiyami, dari melakukan bihaqil ahli, terhadap haknya keluarga, wal iyali, haknya istri, wal iyali, dan keluarga. Jadi kadang orang dengan menikah karena memang orangnya nggak siap, nggak memahami menikah, memahami hal-hal menikah, kewajibannya apa, atau bahkan dia sudah mengerti kewajiban, sudah mengerti hak-hak tentang masalah berkeluarga, menjadi suami, menjadi istri, akhirnya justru malah lalai, abai, dan bahkan ada yang sampai terlalu tafrid itu berlebihan. Kalau abai kusur itu terlalu kendor, kalau tafrid itu terlalu berlebihan dalam menjalankan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya. Jadi kalau saklek, kalau saya jatahnya ini, saya jatahnya itu, saya ini, sudah. Kalau hal yang lainnya nggak mau ditandangin, nggak mau dikerjakan, misalnya semacam itu. Saya jatahnya di rumah itu adalah ngepel, adalah masak, ngurus anak, yang lainnya saya enggak. Akhirnya karena semacam itu melakukan hal yang lain, nggak mau, ada genteng bocor nggak mau, itu bukan urusan saya. Nah, itu. Jadi terlalu saklek. Nah, itu ya mau nggak mau risiko itu ada gitu, risiko itu ada. Li'anna rajula, karena sesungguhnya laki-laki, seorang pemimpin, iku ra'in, orang yang memimpin, fi baitihi, di rumahnya rajul. Wa ahlu baitihi, utawi keluarganya rajul, iku rakyatuhu, rakyatnya rajul. Laki-laki yang hakikatnya adalah ketika di rumah tangga dia menjadi pemimpin. Wahua, oleh karena dia menjadi pemimpin, wahua utawi rajul iku mas'ulun anhum, mas'ulun dimintai pertanggungjawaban anhum, dari ahli baitihi. Maka suatu ketika dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan terhadap keluarganya, entah nafkahnya, entah kewajiban-kewajibannya, entah hak-haknya diberikan enggak, atau dilaksanakan enggak. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini sifatnya pada keluarga.
Berarti kita ya sebagai pribadi individu pun juga tetap sebagai ra'in. Kita sebagai pemimpin terhadap diri kita masing-masing ini sebagai individu ya, bukan menikah, bukan dalam keluarga. Sebagai individu manusia, setiap manusia itu adalah ra'in, menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Rakyatnya mana? Ya rakyatnya banyak, anggota-anggota tubuh itu rakyatnya. Mata, telinga, tangan, kaki itu ada rakyatnya. Nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban, tangan ini buat apa, mata itu buat apa, mulut itu buat apa. Itu lingkup paling kecil. Lingkup agak meningkat, kita ra'in sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin keluarga. Ya nanti diminta pertanggungjawaban, rakyatnya siapa? Keluarganya, anaknya, istrinya. Istrinya dikasih makan apa, istrinya ngapain aja, atau di hak-hak kewajibannya disampaikan enggak sama anak-anaknya juga. Lebih jauh lagi, lebih luas lagi, tingkat RT lah. Jadi ketua RT misalnya itu juga ra'in. Terus semuanya kita itu bisa menjadi ra'in dalam berbagai aspek, menjadi pemimpin dalam berbagai aspek. Enggak hanya di rumah tangga saja, enggak hanya pemimpin pemerintahan saja, bisa bermacam-macam, bisa dari aspek bermacam-macam. Satu yang ketiga, afat bahaya menikah yang ketiga adalah ayakuna ada opo al ahlu, istri, wal waladu dan anak, iku ini yang memalingkan keduanya, lahu maring rojul, atau maring si laki-laki, si suami, memalingkan anta'atillahi dari taat kepada Allah. Ini yang paling bahaya. Ini jangan sampai, ini sudah maksimal bahayanya menurut saya sih. Kenapa? Berarti si laki-laki atau sang istri itu ya sudah menerobos batas-batas syariat demi cintanya kepada pasangannya, akhirnya rela melakukan apapun. Yang tadinya ahlu puasa, Senin Kemis, yang tadinya sholat qobliyah ba'diyah ataupun sholat fardunya terus jalan, tapi karena saking cintanya kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, akhirnya semuanya lalai, ditinggalkan. Atau lebih mudah lagi, wa hazibaini, dan yang menarik ilal istihadi maring berusaha fi talabid dunia, yang dalam masalah mencari duniawi, seorang suami, seorang kepala keluarga misalnya. Ini karena ingin menafkahi anaknya, akhirnya dia kerja, dia berusaha, dagang dan yang lain sebagainya, sampai melalaikan taat atau ibadah kepada Allah. Nah, ini maksudnya. Kenapa kok menikah itu ada afat? Nah, ini risikonya. Jadi sebisa mungkin, seharusnya menikah itu jangan sampai kita malah menjauhkan diri kita dengan Allah. Tapi dengan menikah kita bisa enggak mendekatkan dari Allah, kan? Karena menikah itu kan katanya separuh dari agama, menyempurnakan separuh agama kita. Menikah itu, dengan menikah separuh agama kita itu dilengkapi. Masa ya dengan menikah malah justru mengabaikan ibadah? Ya berarti enggak berguna, atau enggak masuk dong. Menikah itu adalah separuh, menyempurnakan separuh agama. Wa jam'il mali, dan mengumpulkan harta, wa idkharihi, dan menyimpan mal lahum kedua atau maring ahli dan walad. Wa talabil tafakhuri, dan mencari atau mengusahakan tafakhur, besar-besaran atau sombong-sombongan. Wa takatsuri, dan banyak-banyakan bihim kelawan ahlu dan walad. Jadi gengsinya dipelihara, jadinya begitu. Biar anak saya nggak terlalu dihina, biar istri saya nggak dihina terus, saya harus membelikan dia mobil, saya harus memberikan dia perhiasan. Akhirnya dia kerjanya banting tulang sampai siang malam, nggak tahu waktu sholat pun diterabas. Nah, akhirnya semacam itu. Wa kullu mal
Wa kullu mah utawi setiap sesuatu atau setiap hal syaghala yang menyibukkan apa ma an taatillah dari taat pada Allah, segala hal yang bisa melalaikan kita kepada Allah, melalaikan ibadah pada Allah, min ahlin yakni dari keluarga, istri atau keluarga, wa malin atau harta benda, waladin dan anak, apapun benda atau mainan atau apa yang bisa melalaikan kita pada taat pada Allah, iku fahuwa mangka utawi ma iku afatun bahaya. Apapun itu bisa dinamakan bahaya kalau sampai melalaikan kewajiban atau ketaatan kita atau ibadah kita pada Allah. Wa syu'umin dan menjelekkan atau memberikan citra buruk an sahibi dari orang yang memiliki ma. Dia udah dicap buruk orang yang semacam itu. Nah, dari sini ada faedah manfaat nikah, ada bahaya nikah, ada sisi baik, ada sisi buruk ketika menikah. Maka faman maka utawi siapa orangnya iku ijtamaat berkumpul lahu maring man apa fawaidun nikahi, faedah nikah. Si dia sudah memiliki, saya bisa nih mendapatkan faedah nikah kalau saya menikah. Tapi wantafat dan tidak ada anhu dari man apa afatuhu bahayanya nikah. Nah, untuk sisi buruknya saya nggak punya nih, saya nggak bakalan begini nih, saya akan nggak bakalan. Jadi dia yakin punya modal bagus untuk menikah dan bisa meraih manfaat nikah, sedangkan bahaya nikahnya dia yakin nggak bakalan begitu, nggak bakalan tolabul azu an tolabil halal, nggak bakalan kusur wal tafrid anil qiyam, nggak bakalan menjauhkan diri dari Allah dengan menikah. Nggak ada semacam itu, nggak ada bahaya semacam itu. Maka orang semacam itu fal mustahabbu maka utawi yang disunahkan fi haqqihi ing dalam haknya man iku at-tazawuju menikah. Maka orang semacam itu, orang yang tipe semacam itu menikahlah. Kalau dirinya tidak memiliki peluang untuk menerjang bahaya-bahaya itu, yang ada hanyalah modal-modal positif, bisa melakukan manfaat bisa meraih faedah-faedah nikah. Tapi kalau orang sebaliknya tidak punya modal, orangnya sudah yakin akan bahaya ketika menikah, waman utawi orang lah yang tidak memiliki, yang tidak ijtamaat, yang tidak memiliki, malah sebaliknya, ya fatarku maka utai meninggal nikah lahu kedueman iku afdalu lebih utama. Nah, kalau orang sebaliknya, dia kalau menikah itu faedah-faedah nikah ini, saya nanti nggak bisa ngatur, nggak bisa punya anak, nggak bisa, tetap saja nanti saya seleweng, tetap nanti saya jajan, tidak bisa membantu atau melakukan pekerjaan rumah. Malah justru nanti saya malah kalau menikah misalnya malah ya berbuat yang enggak, malah tafrid, malah nanti menjauhkan diri dari Tuhan. Maka fatarku lahu afdalu, maka lebih baik gak usah menikah, membujang, jomblo. Tapi kalau kita masih bingung, saya ini gimana ya kalau menikah ya, kira-kira dapat kemanfaatan nikah enggak, atau justru malah akan tertimpa bahaya, tertimpa afatnya menikah. Maka waman utawi sapane wong ikut ta'arudu, pertentangan fihi ing dalem man, di dalam dirinya itu masih belum yakin, masih belum bisa menentukan saya bisa enggak, saya mampu enggak. Maka man ta'arudu fi al-amroni opal amroni, dua hal itu, afat dan fawaid itu, ya fal yastahid, maka istihadlah. Udah, sekarang istihad itu dia runut dari karakternya, itu dia seperti apa orangnya. Bisa dilihat dari pergaulannya dengan orang-orang, dengan teman-temannya. Oh, saya kok dengan teman-teman saya kok kelihatan biasa-biasa aja, enak-enak aja. Atau saya dengan teman-teman saya saja sudah sering banget temperamen atau musuhan, nggak bisa guyonan. Gimana nanti di dalam rumah tangga misalnya. Nah, istihad, mengaca diri. Dan wal yaf'al, dan lakukanlah sapa man birrajhi, dengan hal yang unggul. Istihad ditentukan, saya ini
antara faedah nikah ini sama akadnya nikah kira-kira condong kemana? Nanti kalau saya menikah itu akan condong kemana? Ke faedahnya atau ke akadnya? Nah, kalau memang wah saya kayaknya bisa nih kalau faedah nikah saya raih semua meskipun ada akadnya, ya silakan yang unggul dilakukan nikah kalau memang faedah nikahnya banyak yang dia dapatkan. Tapi kalau kalau akad justru akadnya saja yang banyak, faedah nikahnya nggak ada, ya jangan menikah. Atau misalnya seimbang. Jadi kembali lagi masuk ke diri masing, bisa nggak mengurangi akad itu, dan menambahkan nanti ketika menikah, menambahkan faedah nikah itu, meraih faedah nikah itu. Jadi ijtihad. Ya mungkin sekarang ini yang ijtihad itu, poin yang ijtihad itu adalah bagi sekarang itu harus kita nggak bisa yakin sepenuhnya akan meraih fawaidun nikah. Begitupun juga dengan afatun nikah, kita tidak yakin akan terhindar. Maka ijtihad. Untuk sekarang, zaman sekarang kayaknya ijtihad. Tuh. Tapi kalau maksa nikah gimana Pak? Padahal belum ijtihad. Ya nggak apa-apa. Ini hanya sunnah saja. Cuman ya nanti risiko ditanggung sendiri gitu. Ketika terjadi di tengah jalan, di tengah pernikahan ada masalah, ya bagaimana cara mencari solving problemnya. Al-ashiratu utawi yang ke-10 iku as-sunnatu utawi kesunahan iku ayanu ya niat sapa wong binikai kelawan nikah ittiba sunnati Rasulullah, ittiba mengikuti sunnahnya Rasul. Masalah yang ke-10 adalah disunahkan menikah itu diniati dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Jadi nikah sunnah Rasul itu sunnah. Saya ingin menjalankan sunnah Rasul menikah. Kalau diniatin semacam itu ya nggak apa-apa, sunnah, nggak wajib. Wa sauna dinihi, diniati juga untuk sauna dinihi, menjaga agamanya. Dengan menikah kan menjaga agama itu minimal misalnya kita ingin berbuat maksiat, kita ingin berbuat salah, diingatkan oleh istrinya, diingatkan oleh anaknya, atau terpikirkan istrinya, terpikirkan anaknya. Dengan agamanya akan terjaga. Wa talabal waladi, dan niat pula untuk mencari keturunan, ingin dapat keturunan, enggak apa-apa. Saya pengen nikah supaya dapat anak, ya enggak apa-apa, silakan, sunnah. Wasairul fawaid, dan faedah-faedah lainnya allati zakarnaha yang sudah disebutkan di atas. Ya, motivasi niatnya nikah itu mencapai faedah-faedah yang tadi. Saya supaya bisa apalagi kasrus syahwat farji, supaya enggak terlalu sering syahwat terus atau jajan terus misalnya. Dan nikah. Niat semacam itu enggak apa-apa. Wa inna yusabu, dan diganjar, diberikan pahala alaihi ing atase nikah. Wa yusabu, dan diganjar sapa wong alaihi ing atase nikah in qasada, apabila bermaksud atau berniat sapa wong bihi kelawan nikah taatan, ing ketaatan. Kalau memang diniati dengan ketaatan ya ganjar pahala. Min nahwi ifatin, dari seperti halnya menjaga keterjagaan dari keberzinahan. Awaladin sholihin, atau ingin mencari atau ingin mendapatkan anak yang soleh. Saya menikah supaya dapat anak yang soleh, ya silakan, ini ganjar. Itu dari sisi pahala ya, dari sisi pahala. Terus disunahkan lagi adalah wa ayakuna, dan ada opal aktu akad nikah iku fil masjid, ing dalam masjid. Nanti akad nikahnya di masjid, bukan di rumah. Itu sunnah. Saya jauh Pak dari masjid Pak, rumahnya, ya nggak apa-apa, di rumah, hanya sekedar sunnah. Dan tujuannya di sini, tujuannya itu hadis yang Aisyah marfu'an, karena ada hadis yang Aisyah yang berupa hadis marfu'. Aklinu hadzal nikah, aklinu, pamerkanlah, perlihatkanlah, umumkanlah sapa sira kabeh hadzal nikah, ing pernikahan ini. Waj'aluhu, dan jadikanlah sapa sira ing nikah fil masjidin, dalam beberapa masjid. Kenapa kok tujuannya masjid? Supaya orang-orang itu bisa melihat semua, supaya orang-orang tahu kalau kalian menikah. Wah, dia nikah. Jadi ketika ada apa-apa mau kesana kemari gandengan dengan istrinya itu, ya sudah nggak dicurigai lagi.
Oh dia sudah nikah kok di masjid. Oh, banyak orang-orang yang tahu. Gitu. Tujuannya itu adalah itu untuk kenapa harus diumumkan menikah itu. Di antara tujuannya adalah supaya orang-orang tahu, oh si A sudah menikah, jadi jangan didekati, sudah punya suami, jangan didekati. Rawahu meriwayatkan hadis Sahih Tirmidzi wa fi yaumil Jumat, sunnah juga menikahnya di hari Jumat. Hari Jumat. Fi awalin nahri, di awalnya waktu siang, pagi. Lil hadisil masyhur, karena hadis al masyhur yang masyhur, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Karena ini hadis yang umum, hadisnya umum. Nabi pernah berkata, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, ya Allah, barik, berikanlah keberkahan sapa engkau li ummati, bagi umatku, fi bukurihim, ing dalam paginya mereka. Jadi memang pagi itu berkah. Pagi itu berkah. Minimal pagi itu berkah itu ya. Kalau kita tidur jangan habis subuh langsung tidur. Habis sahur subuh langsung tidur. Minimal sampai waktu duha, waktu matahari sudah terbit, silakan tidur. Minimal. Jangan sampai habis waktu subuh langsung tidur. Terus wafi syawalin, dan di bulan Syawal menikahnya, itu sunahnya di bulan Syawal. Haitsu amkana, kalau mungkin, atau dalam sekiranya mungkin apa, nikah fihi dalam Syawal. Kalau mungkin di bulan Syawal ya Syawal. Ternyata KUA-nya penuh Pak, Syawal, petugasnya nggak bisa, sudah antrian sudah banyak, ya sudah bulan lainnya. Nah, wa fi ghairihi, dan selainnya bulan Syawal, ala sawai, ingatasi podo. Artinya selain bulan Syawal sama saja, Ramadan, Sya'ban, Syafar, semuanya sama. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini menurut Islam ya. Menurut Islam, menurut fikih, itu sama saja. Tapi kita punya tradisi, kita punya budaya, kalau menikah jangan di bulan ini, di bulan ini. Kita nggak tahu kenapa kok orang tua memberikan larangan, tanda kutip larangan menikah di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu. Tapi saya yakin ada hikmahnya. Misalnya begini, biasanya waktu zaman dulu, karena misalnya bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit atau bulan Kapit kalau bahasa Jawanya, itu jarang di orang Jawa, di kita itu yang menikah. Bukan jarang lagi, hampir nggak ada. Kenapa? Jadi ada hukum-hukum masyarakat, hukum-hukum kita yang memang kita belum tahu kenapa alasannya. Tapi ya kita yakin saja ada alasannya, ada alasan terbalik dibalik semua itu. Ada. Hitung-hitungan pun sama. Menikah itu yang paling bagus kalau enggak hari Minggu, hari Rabu. Ini selain hari Jumat. Berarti selain hari Jumat ya hari Rabu dan hari Minggu. Kalau hari Jumat kan sesuai fikih. Nah, kalau hitung-hitungan dalam hitung-hitungan bahasa Jawanya pasaran atau apa, itu hari Rabu dan hari Minggu. Apa jadun itu? Apa jadun itu? Bukan apa jadun. Bukan apa jadun. Kalau apa jadun mah itu di dalam pernikahan nggak terlalu dipakai. Yang dipakai itu ya biasanya suku kata calon pengantin, itu ada hitungannya biasanya. Siapa namanya? Saya berapa suku kata digabungkan dengan istrinya, itu nanti jatuhnya ke apa? Ada urutannya, itu ada hitungan, saya lupa. Ada. Cuman itu kan sebenarnya itu kan adalah apapun kalau yang diyakini terjadi itu terjadi. Karena keyakinan itu adalah sebagian dari doa. Jangan menikah di bulan itu, nanti begini-begini. Kalau diyakini ya jadi. Sebenarnya semacam itu. Sebenarnya. Karena dari syariat sendiri nggak ada larangan menikah di bulan apapun. Tanggal berapapun nggak ada larangan. Secara fikih ya. Tapi secara keyakinan, hukum masalah keyakinan itu sama seperti doa. Kita, contoh kecil lah, kita mengamalkan apapun, bidin apapun. Kalau kita yakin, ya jadi. Kalau nggak yakin, ya nggak jadi. Jadi, kadang keyakinan itu
melampaui dari orang yang berdoa. Kenapa? Karena keyakinan itu sudah menjadi atau menjalar ke setiap individu masyarakat. Jadi setiap individu masyarakat itu akan berdoa, jangan menikah di bulan itu, jangan menikah di bulan nanti begini, nanti begini. Ternyata menikah, berarti kan banyak orang yang mendoakan. Jadi keyakinan itu akan menjadi timbul menjadi doa-doa yang tumbuh dengan sendirinya. Cuman kenapa kok nggak boleh menikah di bulan kok udah pamali atau apanya itu, saya sendiri dulu nggak tahu. Terus hari Rabu, hari Minggu, hari Rabu, terus tanggalnya itu ada tanggal unsur 7-nya. Tanggal 7, tanggal 17, tanggal 27. Itu lebih baik menikahnya sama tanggal Jawa atau tanggal kalender Masehi atau kalender Hijriah, terserah. Mau kalender Hijriahnya yang dipakai tanggal 7-nya atau tanggal 27 atau tanggal 17-nya atau kalender Hijriahnya. Kan itu penentuan akad nikahnya. Bukan walimahnya, akad nikahnya. Bukan walimahnya. Itu sebagian dari kearifan budaya. Enggak apa-apa. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat ya enggak apa-apa. Kita yakini, kita amini, kita lakukan enggak apa-apa. Kita enggak melakukan juga enggak apa-apa, itu bukan syariat. Cuman ya itu tadi nantinya karena sudah menjadi timbul sebuah keyakinan menjadi sebuah doa. Dan doa itu dan keyakinan itu dimiliki oleh semua orang. Akhirnya doa itu dimiliki oleh semua orang. Akhirnya setiap orang akan berdoa. Semacam itu. Kalau kita menerjangnya. Tapi kalau kita santai-santai saja ya nggak apa-apa, silakan. Karena syariat nggak melarang bulan apa saja menikah, tanggal berapa saja menikah, hari apa saja menikah, silakan. Tapi hal-hal semacam itu saya yakin ada ulama yang istilahnya itu sudah melakukan tajribah. Tajribah itu eksperimen. Akhirnya menyimpulkan hal semacam itu. Dan ini tidak ada dalam keterangan kitab fikih atau kitab-kitab tafsir atau hadis, enggak ada. Karena itu hasil tajribah ulama, hasil eksperimen atau pengalaman yang dari ulama. Sama halnya misalnya keterangan membaca ayat ini 11 kali nanti akan begini misalnya, setiap hari begini. Itu dalam hadis, dalam Al-Qur'an atau fikih atau yang lainnya enggak ada. Adanya di tajribahnya ulama-ulama itu. Kemudian diciptakan ada masuk ke dalam ilmu hikmah. Nanti masalah ke ilmu hikmah itu bukan ilmu dukun ya, beda ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Fa'in wujida sababun nikah fil ghairihi fa'alahu. Fa'in wujida, dan apabila ditemukan apa sababun nikah, penyebab nikah fil ghairihi di selain bulan Syawal, misalnya bulan Ramadan sudah mampu, sudah ada calonnya, sudah ada kemampuan finansial maupun fisik maupun jiwa maupun emosi, sudah bisa semua nikahnya, bulannya bulan Ramadan, enggak bulan Syawal, ya fa'alahu fi ghairihi, dalam selainnya Syawal, fa'alahu, maka lakukanlah sepawang yang nikah. Sudah nikah saat itu juga. Wa sahha, dan sah apa tarhibu, mendorong, membuat orang senang, targhib fi Shofar Adon, di dalam bulan Shofar Adon. Udah menikah kayak tadi, jangan menikah di bulan Dzulqa'dah, berarti itu tanzir, bukan targhib. Tarhib berarti memanti-wanti. Kalau targhib itu membuat orang, mendorong orang untuk senang. Jadi ayo menikahnya bulan Syawal, bulan Shofar, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Selain bulan Syawal enggak apa-apa. Jadi kayak tadi, menikah bulan Jumat, hari Jumat. Terus targhibnya menikah itu hari Rabu dan hari Minggu, itu targhib. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Nah ini, menikah itu sunahnya bulan Syawal. Nah targhibnya, ada ulama atau ada tokoh masyarakat menikahnya nanti bulan Shofar saja. Targhib, silakan, sah-sah saja. Sahha at-targhib fi Shofar Aidon.
Rawa meriwayatkan sapa Az-Zuhri Az-Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zawaja menikahkan sapa Kanjeng Nabi ibnatahu ing putrinya Nabi rupane Fatimah atau Sayyidah Fatimah Ali ing Sayyidina Ali fi syahri Syafar dalam bulan Syafar. Nabi sendiri menikahkan Fatimah, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu pada bulan Syafar. Ala ra'si ithna asyara syahran di permulaan tahun isna asyara syahran di permulaan 12 bulan minal hijrah dari hijrah. Jadi setelah hijrah 12 bulan kemudian itu Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali menikah. Tuh. Jadi targhib mendorong orang memberikan pilihan selain yang telah ditentukan syariat itu enggak apa-apa, sah. Jangan menikahnya nanti bulan Sya'ban saja. Silakan, enggak apa-apa, targhib. Menikahnya nanti hari Rabu, enggak hari Jumat, hari Minggu atau hari Rabu saja karena kiai itu senang kalau menikahnya hari Rabu atau hari Minggu, ya silakan, targhib namanya. Tapi enggak menyampingkan hari Jumat itu sunnah, enggak. Tetap hari Jumat sunnah, enggak menyampingkan Syawal itu sunnah, tetap Syawal sunnah. Menikah sebulan Syawal sunnah. Jadi targhib itu ya itu biasanya hasil dari eksperimen atau tajribah para ulama. Akhirnya menghasilkan targhib. Hukumnya bagaimana, Pak? Hukumnya sunnah apa enggak? Enggak. Targhib itu hanya apa ya? Hanya ya saran lah, saran, semacam saran. Kenapa kok ulama itu menyarankan begitu? Ya mungkin karena mereka sudah pernah meneliti, bereksperimen orang-orang yang menikah pada bulan itu nanti akhirnya begini, misalnya. Akhirnya menjadi rukun atau akhirnya menjadi sakinah, misalnya mawaddah. Bisa jadi. Jadi ada kadang ini karena ini di luar konteks hukum ya, hukum syariat atau hukum fikih. Di luar konteks itu yang bermain adalah tajribah ulama biasanya, tajribah atau hasil eksperimen ulama. Nah itu akhirnya dibentuk atau dimasukkan ke dalam masalah kitab-kitab atau ilmu-ilmu hikmah. Boleh nggak Pak kita mengamalkannya? Silakan. Selagi kita masih meyakini athar, dampak itu hanya Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, selagi tidak menyalahi aturan syariat, baik akidahnya atau fikihnya, ya silakan. Tapi kalau sudah menyalahi aturan syariat, ya jangan dilakukan. Misalnya ada orang memberikan amalan begini, baca surat ini 3 kali atau 10 kali atau 100 kali atau 1000 kali, terus bacanya setiap hari, terus puasanya seminggu, ya silakan diamalkan. Kok bisa Pak? Ya bisa, karena apakah puasa itu bertentangan dengan syariat? Apakah membaca itu bertentangan dengan syariat? Nah, yang terakhir adalah niatnya atau keyakinannya yang memberikan dampak, yang memberikan hasil, yang memberi dampak itu siapa? Apakah amalan bacaan itu, puasa itu, atau Allah? Itu yang akhirnya akan dihukumi boleh enggaknya. Jadi secara amalan itu sendiri itu sah-sah saja. Nah, pelakunya itulah yang akan menentukan boleh dan enggaknya. Karena kan hukum itu diterapkan bagi manusia, bagi pelaku, bukan bagi objeknya. Meminum khamr yang dijatuhkan haram itu ya pelaku minumnya, bukan khamrnya. Khamr nggak akan haram selagi nggak diminum. Khamr nggak akan najis selagi nggak disentuh. Sama kayak gitu, kayak melakukan amalan-amalan, ya nggak apa-apa selagi nggak dilakukan. Kalau dilakukan, baru nanti dipilah-pilah dia niatnya bagaimana, dia meyakininya bagaimana. Jadi hukum taklif kan, ya taklif, namanya taklif itu kepada pelakunya, mukallafnya, orang yang kena taklifnya, bukan kepada barangnya. Mencuri itu haram.
Yang diharamkan itu pencurinya atau yang terkena hukuman haram, terkena hukuman iqab, siksa, pahala, itu kan pelakunya, bukan barang yang dicuri atau pencuriannya, atau bukan barang yang dicurinya, atau bukan sholatnya, tapi melakukan pencuriannya, aktivitas pelakunya. Tuh. Yeah. Al-hadiyata asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.